Perkenalkan, nama saya Alicia Lucky Alin Albertina Sumali, berasal dari kelas 9A, absen nomor 3. Pada tugas video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang materi aliran seni lukis, romantisme, dan ekspresionisme. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita mengenal apa itu aliran seni lukis. Aliran seni lukis adalah gaya, genre, atau pamungkas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu dalam menciptakan karya seni lukis. Aliran yang dimaksud ini dapat berupa gagasan pokok yang dicetuskan oleh seseorang atau mengalir alami muncul sendiri dalam perkembangan seni lukis. Aliran yang akan kita bahas pertama adalah aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis, teatrikal, dan memiliki suasana seperti dalam mimpi. Aliran ini mentitik beratkan emosi, imajinasi, dan ide untuk kembali pada keniscayaan sejarah dan alam. Aliran romantisme diambil dari kata roman. Roman adalah sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan manusia, pencapaian manusia, penaklukan bangsa asing atau penjajah yang disajikan secara dramatis. Di bidang sastra Indonesia, aliran ini juga biasa disebut dengan aliran romantik untuk membedakannya dari istilah romantis. Romantisme berawal dari akhir abad 18 di Eropa Barat. Gerakan artistik ini adalah aliran seni yang berawal dari sastra dan merambah hingga ke gerakan intelektual secara umum. Istilah romantisme pertama kali digunakan di Jerman pada akhir 1700-an oleh para penulis buku kritik berjudul Romantische Poesie atau puisi romantik. Penyair Inggris William Wordsworth menjadi suara utama gerakan romantisme di tahun 1815-an. Meskipun belum dikategorikan sebagai seni modern, romantisme telah melawan gerakan seni klasik yang telah mapan sebelumnya. Romantisme menggali nilai luhur yang agung dari suatu subjek sebagai pengganti kecantikan dan keindahan fisik. 1. Imajinatif. Meskipun tetap realistis atau tidak ada fantasi, adegan yang digunakan pada romantisme cenderung tampak teatrikal dan bukan pemandangan sehari-hari. Untuk menciptakan adegan tersebut diperlukan daya imajinasi yang tinggi. 2. Subjektif. Penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri seniman. 3. Menggunakan intensitas emosional yang tinggi. 4. Pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike atau seperti mimpi. 5. Menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Salah satu tokoh atau seniman aliran romantisme adalah Francisco Goya. Francisco Goya dianggap sebagai seniman romantisme asal Spanyol yang paling penting pada akhir abad 18-an. Sepanjang karirnya, Goya banyak mengabadikan sejarah melalui lukisannya. Goya sering disebut sebagai old master yang terakhir dan pelukis modern yang pertama. Berikut adalah salah satu contoh lukisan aliran romantisme yang dibuat oleh Francisco Goya. Lukisan ini adalah salah satu contoh sejarah yang dilukiskan oleh Francisco Goya. Goya menyaksikan sendiri pendudukan Prancis di Spanyol pada tahun 1808. Upaya untuk menurunkan kerajaan Spanyol dari Madrid memicu pemberontakan yang luas. Pemberontakan itu terjadi pada 1-2 Mei 1808. Goya mengabadikan peristiwa tersebut dengan lukisan yang ia buat tanpa menyaksikannya secara langsung. Ia hanya mengetahui informasi tersebut, lalu menggambarkan dengan imajinasinya. Lukisan ini adalah salah satu contoh bagaimana para seniman romantik bekerja dengan imajinasi tinggi dan mempresentasikannya dengan cara dramatis melalui adegan peperangan yang sengit. Aliran yang akan kita bahas selanjutnya adalah aliran ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni merupakan sesuatu yang keluar dari diri seniman, bukan dari peniruan alam dunia. Singkatnya dapat dikatakan bahwa ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Ekspresionisme muncul di berbagai kota di seluruh Jerman sebagai tanggapan terhadap kecemasan yang tersebar luas tentang hubungan manusia yang semakin tidak harmonis dengan alam dunia. Ekspresionisme mencemaskan perasaan kehilangan unsur keaslian dan spiritualitas dari seni yang hanya mengkopi. Gerakan aliran ekspresionisme berlangsung dari sekitar 1905 hingga 1920 dan menyebar ke seluruh Eropa bahkan dunia. Istilah ekspresionisme diperkirakan diciptakan pada tahun 1910 oleh sejarawan seni Ceko Antonín Mateschek. 1. Tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis. 2. Sapuan kuas yang berani, tidak malu-malu dan ekspresif. 3. Teknik menggambar yang tampak naif namun tetap memiliki komposisi yang apik. 4. Mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. 5. Menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek. 6. Menolak ideologi modern yang berlebihan dan memberikan imbas semakin tidak memanusia. 7. Mencemaskan keorisinalitasan seni terhadap imitasi alam.
Salah satu pelukis atau seniman aliran ekspresionisme adalah Edvard Munch. Edvard Munch adalah seorang seniman yang dikenal selalu mengangkat isu-isu kematian yang berhubungan dengan penyakit kronis, pembebasan stigma seksual, dan aspirasi religius. Dia mengungkapkan wacana tersebut melalui karya-karyanya yang semi abstrak, subjek misterius, dan warna simbolis yang intens. Berikut adalah salah satu contoh lukisan aliran ekspresionisme yang dibuat oleh Edvard Munch yang berjudul The Scream. The Scream adalah potret dirinya sendiri yang sedang berjalan bersama kedua temannya di trotoar yang menghadap ke kota Oslo. Munch baru saja pulang atau sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit jiwa di mana kakak perempuannya Laura Catherine sedang dirawat. Hal tersebut diketahui melalui pernyataannya mengenai lukisan ini. Ia berkata, "Aku sedang berjalan kedua temanku ketika matahari terbenam. Tiba-tiba langit berubah menjadi merah, semerah darah. Aku berhenti sejenak dan bersandar di pagar, menggigil ketakutan. Lalu aku mendengar jeritan yang sangat keras, jeritan alam yang tak terbatas."